Hai guys, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng Langit Malam. Hai Tio, apa kabar? Hai semuanya. Oke, lanjut. Ini tuh episode ketiga kita yang judulnya Dia Ghosting atau Aku Terlalu Berharap. Ini lebay gak sih sebenarnya judulnya? Enggak kan? Enggak. Karena kan trauma mendalam. Tapi nggak lebay, cuman hanya trauma mendalam aja ya. Tapi kan kita pernah di posisi itu lah. Oh, siapa kamu? Aku juga. Enggak. Iya. Ya udah, nanti kita cerita. Kenapa dibuat judul ini? Menurut aku semua orang tuh pernah ngerasain, dan kadang nggak bisa bedain yang mana di ghosting, yang mana aku terlalu berharap, ya kan? Sama harapan kan? Ya udah, lanjut aja ke definisi yang pertama, di ghosting. Apa sih di ghosting? Di ghosting itu bahasa sehari-hari kita, bahasa gaul anak-anak muda yang katanya tiba-tiba hilang, tiba-tiba mengakhiri semua komunikasi tanpa kejelasan apapun, tanpa bilang kalau kita cukup sampai di sini, atau enggak kalau kita kayaknya nggak bisa lanjut lagi. Itu nggak ada dalam istilah ghosting itu tuh, nggak ada. Jadi hilang aja gitu tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu yang namanya ghosting. Pasti banyak kan yang udah merasakan. Dan kalau di ghosting itu kayak sakit. Entahkah itu teman, entahkah itu pacar atau mantan, siapa. Yang namanya di ghosting itu sakit. Cuman menurut aku nggak gentle aja kalau orang hilang. Kalau misal udah mau selesai nih, hilang aja gitu kan nggak gentle ya, tanpa bilang apapun, ya kan? Tapi banyak yang kayak gitu. Oke, lanjut. Definisi dari kamu. Apa? Tunggu guys. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Tadi nggak bagus. Perbedaan utama apa terlalu berharap adalah pada penyebab dan dampaknya gitu. Ya. Nah, kalau di ghosting itu tindakan seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jelas gitu. Sementara terlalu berharap adalah kondisi di mana seseorang memiliki ekspektasi tinggi terhadap suatu hubungan atau situasi yang mungkin tidak realistis. Benar, aku nangkep nih. Berarti kalau ghosting itu tindakan dari si pelakunya. Sedangkan berharap itu ekspektasi kita yang terlalu tinggi itu mungkin ya. Ya, benar-benar. Ya, lanjut. Aku tambahin lagi ya. Kenapa? Aku tambahin lagi. Boleh, yang banyak teman. Banyak teman. Ya, jadi di ghosting berarti seseorang tiba-tiba memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan. Ya. Iya. Biasa itu dalam keadaan pacaran, pertemanan, atau PDKT ini. Ya, aku pernah nih. Pernah. PDKT. Disimpan dulu curhatnya. Kita baca thread dulu. Misalnya nih. Ini ada contohnya nih. Contohnya. Orang yang sebelumnya intens ngobrol aja atau dekat gitu kan, tiba-tiba hilang begitu saja tanpa kabar, nggak balas chat, nggak angkat telepon, dan nggak menjelaskan kenapa gitu. Dia nggak ada kabar. Ya. Kalau terlalu berharap adalah ketika seseorang menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, entah itu orang, hubungan, situasi, atau masa depan. Benar. Contohnya nih, dalam hubungan, terlalu berharap bisa berarti kita ini kan berharap nih sama dia. Dalam sebuah kayak perasaan gitu. Padahal dari orang itu nggak ada sinyal yang jelas. Bahkan mungkin mengarah ke penolakan gitu. Ya kan? Kemudian dalam pekerjaan nih, berharap akan langsung sukses besar, padahal kamu belum mulai dan belum banyak pengalaman. Padahal masih ada proses ya. Wah, betul. Yang bikin berat itu
terlalu berharap adalah kecewa ujung-ujungnya. Tetapi berharap itu bukan hal buruk, itu manusiawi. Iya, Yang penting benar. adalah seimbang. Seimbang. Seimbang, berharap tetapi tetap siap menerima kemungkinan yang lain juga. Berarti setiap yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan harus simpan sedikit ruangan di hati bahwa itu bakal gagal. Ada rasa kecewa gitu ya. Jadi kita nggak tinggi-tinggi banget ekspektasinya. Jadi kalau nanti kecewa, ada ruang nih untuk kecewa. Jadi nggak terlalu sakit hati juga karena kita udah ada tempat untuk kecewa tadi. Gitu guys. Terus ada lagi? Enggak. Udah, gitu aja. Ya udah, lanjut kita baca ke thread dari teman-teman ya guys. Aku dulu atau siapa nih? Kamu aja deh. Boleh. Ini ada thread pertama dari Denny_Sapril. Ini kayaknya bulan April dia lahirnya. Sapril. Ya. Katanya, aku pernah ghosting cewek. Oh, dia yang ghosting. Oh, coba, ntar, baca sampai habis dulu. Aku pernah ghosting cewek karena akunya terlalu excited. Berharap dia nanya kenapa nggak chat lagi. Nyatanya pun aku memang nggak penting di hidupnya. Atau itu cuma pikiranku. Gimana tanggapannya, guys? Terus ada yang bales dari Indra Wahyudi. Oh, Wahyudi. Effortnya udah apa aja, sudah ketemuan. Responnya gimana? Terus dibalas lagi nih sama Bang Denny. Katanya ketemuan sih belum karena beda pulau. Oh, jauh LDR ya. Kalau effort sama Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau effortnya secara materi pernah TF uang, tapi bukan hitung-hitungan ya. Aku ikhlas kok. Kalau non materi ya jangan ditanya, udah ugal-ugalan banget mah katanya gitu. Aduh, ugal-ugalan. Responnya ya baik. Dia juga bilang makasih segala macam kok. Terus kenapa? Terus ada yang balas lagi dari Rano Mayuning Tias. Mas nanya deh, kamu excited sendirian itu mengkomunikasikan perasaanmu kah? Ngajak pacaran atau nikah kah? Perempuan kalau cuma ngangong-ngangong PDKT lama-lama yang menilai nih sama cowok nggak ada visi hubungan apapun. Benar sih, kalau PDKT aja tanpa tujuan, cuma happy chatting aja, begitu kerlupnya, Bas. Jadi malas nanggapin excitednya kamu. Katanya gitu. Ya. Gimana? Jawab lagi ya. Menurut kamu? Udah cukup belum? Bisa jadi. Karena kan cewek itu butuh kepastian ya. Iya benar. Mana tahu abangnya deket-deketin doang ya. Ya, deket-deketin doang. Atau enggak, memang cewek ini bukan cowok ini yang tujuannya. Iya, bukan kamu tujuannya. Ya udah lanjut. Lanjut. Aku ya? Siapa? Dari siapa nih? Ini dibalas lagi deh ya. Oh iya boleh. Dari Denny lagi ya, dari Denny_Sapril. Iya Kak, aku pernah ungkapin perasaanku kok, cuman belum mau nembak karena dianya juga belum terbuka ke aku. Itu terbuka karena apa? Orang nggak dinembak. Ya nggak berani lah. Benar. Terus apa kenapa? Mainin perasaan. Atau terlalu cepat mungkin ya. Kan kita juga cewek belum berani aja gitu. Ya kan? Terus ada lagi dari Mbak Caca. Paling nggak suka orang yang ngetes atau hilang. Benar, aku juga paling nggak suka sama orang yang ngetes atau hilang. Yang ngapain buang waktu ya kan? Bukan menunjukkan. Emang kita apaan? Orang aring kita guys. Bukan orang aring. Bukan menunjukkan bagaimana dia, tapi menunjukkan bagaimana sifatmu. Terus katanya dari Bang Denny, aku sengaja hilang bukan buat ngetes, lebih mewaraskan diri dari rasa excited berlebihan.
kalau aku dicap obsesi, siapa yang mau tanggung jawab? Katanya gitu. Terus ada lagi dibalas sama Purwatia Rinda. Perempuan gak suka di ghosting bang. Perempuan itu kodratnya dikejar bang, bukan mengejar. Jadi mereka kadang sadar diri. Jadi mereka sadar diri kalau abang udah hilang-hilangan, ya mereka terima aja. Terus dibalas lagi nih sama Bang Denny. Ya aku tahu kalau siapapun gak suka di ghosting, tapi excited sendiri juga nguras pikiran loh. Padahal udah akunya udah ngasih tahu. Aku berasa excited sendiri. Besok-besoknya masih tetap begitu kak. Tolong pencerahannya. Bisa jadi cewek yang kamu suka belum suka banget sama kamu. Gitu bang. Ya udah lanjut. Banyak banget. Panjang perkaranya. Dijawab lagi nih ya. Ini dijawab lagi sama Yesik. Yesik katanya. Berarti cewek sekarang mikirnya juga gini ya, cewek maksud gua pengen dingertiin gitu, mau diperjuangin gitu ya. Gengsi juga buat ngechat duluan. Kalau gua pribadi sih masih berpikir kalau cowok beneran serius, gak ada mikir gengsi. Atau gimana, dan gue tipe orang kalau gak suka sama cowok gak bakalan gue respon dan bakal nunjukin sifat yang biasa aja sih yang bikin cowok ngerti. Tapi kasus ini kayak yang katanya cowok itu cinta ke cewek 100 ke 0, sedangkan cewek cinta ke cowok dari 0 ke 100. Iya. Iya bisa kan? jadi ya. Bisa jadi kan? Tapi abang ini duluan menghilang. Makanya karena dia merasa excited sendiri, katanya takut berlebihan, takut nggak ada yang bertanggung jawab itu, takut dijudge nih abang. Lanjut. Lanjut dijawab lagi sama Denny Satrio. Kok gengsi? Aku nggak pernah. Ini emotnya. Benar. Aku pernah gengsi kak. Aku selalu cek duluan, tapi responnya kayak B aja. Akunya berasa excited sendiri, sampai aku bilang begitu juga tetap gak ada perubahan sikap. Jadi wajar dong kalau aku mikir ini gak ada perubahan sikap gitu. Terus dijawab lagi sama Isa Voice. Maaf ya, kaki aku cuma. Laki ini bukan kaki. Tipe kakaknya. Maksudnya, maaf ya kak gitu ya. Mungkin ya. Maaf ya kak, aku cewek tapi males nanya ke cowok. Soalnya kalau hubungan cewek yang ngejar udah pasti tahu lah endingnya. But cowok kalau suka benerin gak akan buat kita nyariin dia kemana. Bener. Kemudian dijawab lagi nih sama Denny Satrio. Sebulanan aku excited sendiri, tapi dianya gak berubah sikap. Aku harus apa? Harus tetap excited sampai dikatain obses atau aku harus menjauh biar pikiranku tetap waras? Cinta mati kan? Cinta mati. Tapi kalau sebulan itu nggak cukup kali PDKT. Minimal. Ya, betul. Minimal kurang lebih itu menurut aku 3 bulan. Ya kan? Karena kan milih pacar juga nggak sembarangan. Yang bisa masuk ke hidup kita juga nggak sembarangan. Mungkin abangnya mau terlalu cepet-cepet gitu, maunya dipepet-pepet. Padahal kan santai aja, coba aja santai aja. Bisa jadi nanti bulan kedua atau ketiga nanti si kakak suka, ya kan? Sebulan itu terlalu cepet. Iya, betul. Yaudah deh, lanjut. Lanjut, ada dari siapa nih? Halo. Ya, halo. Apa? Halo guys, halo. Iya, halo. Apa? Siapa? Ayo baca. Halo. Ya, halo. Iya. Apa baca? Dengar nggak? Dengar. Kita lanjut ya guys. Oke. Boleh. Dari Cinta Mutiara Lutiayu. Apa katanya?
Stop cari pasangan yang nggak setara, dan setara itu bukan tentang uang, pendidikan, atau fisik, itu semua bisa dikejar. Yang paling susah disamain itu mindset, karakter, visi, hidup, dan effort. Karena kalau secara kamu nggak akan bilang terlalu manjamu dibahas manja, bukan disuruh dewasa. Air matamu didengar, bukan dianggap drama. Cemburumu bikin dia juga sikap, bukan malah marah-marah. Yang capek itu kalau kamu terus berusaha ngertiin dia, tapi dia malah sembunyi di balik aku itu emang gini orangnya. Oh iya benar. Mau dibahas atau kayak mana? Nggak usah. Ah? Boleh terus. Katanya cari pasangan itu yang setara. Yang setara itu bukan yang kayak gitu, bukan. Tapi yang terima, ya? Iya, yang terima kamu. Kalau kamu manja, dibalas dengan manja juga. Bukannya kalau udah nangis, malah dibilang cengeng atau dibilang ya ngapain nangis, kayak gitu. Kalau ada drama cemburu, ya diladanin dengan manja-manja, bukannya malah dimarah-marahin atau disuruh dewasa lah, harus ginilah, harus gitulah, ya kan gitu. Terus nanti kalau salah orang, dia cuman bilang, ya aku orangnya kayak gini, harusnya bukan kayak gitu jawabnya. Tapi kalau manja dibalas manja gitu. Oke. Gitu guys. Ya, terus ada bahasannya nih. Dari Nona Kuda Mati. Nona Kuda Mati. Orang-orang di trek keren-keren ya namanya. Kalau saya lebih ngelihat karakternya sama personalitinya. Toh kita akan terus berhadapan sama karakter dan personalitinya, bukan lagi tentang setara atau enggak. Ya. Sama orang yang mau sama-sama berusaha, berjuang untuk hubungan ini. Kalau masih bersembunyi di balik kata-kata, aku emang gini orangnya, berarti dia nggak mau berjuang sama-sama buat hubungan ini. So, bye. Langsung dadah aja ya. Tanpa basa-basi, kata si kakaknya, ya udah bye aja. Cut off jauh-jauh sana. Berarti bukan kita orang yang dia mau. Iya, betul. Gitu, lanjut. Lanjut, dijawab lagi sama Kak Shinta, ya. Ya. So, bye nggak tuh? Ngopi, menyantuh di pohon asam, ditunggu yang lain. Maksudnya. Apa nggak tahu? Ya, udah, skip aja. Udah, lanjut. Lanjut dari Nafiaj Hubet 23. Dia bilang gini, dia tampan, dia soleh. Dia baik, dia sopan, dia perhatian sama aku dan anak-anakku. Tapi kenapa sekarang hilang tanpa kabar? Apa cuma ghosting atau booming? Entahlah. Entahlah, aku ada jawabannya, tapi nanti di belakang. Oke. Dibalas sama Revanodi Ego Della Vega Flash. Apa sih? Ya udahlah ya. Lanjut. Dia jawabnya gini. Biasanya sih nggak sanggup. Gue pernah ngilang gitu aja. Bukan karena udah nggak suka ya. Cuma ada beberapa hal yang kalau dilanjutin, khawatir gue nggak bisa terima. Gitu. Iya sih, tapi seenggaknya basa-basi sebelum hilang, ya nggak? Iya, dijawab sama Navia ini, tadi sama kakak ini. Iya sih. Kak, mungkin dia mundur pelan-pelan ya. Iya, benar. Dia mundur pelan-pelan, tapi seenggaknya dia bilang, kasih aba-aba. Tapi ya kalau bilang kan aneh. Kalau bilang aneh? Iya, kalau bilang kan aneh. Kalau misalnya gini, aku nggak suka aja sama kamu. Masa ya, bilangnya aku nggak suka sama kamu? Bilangnya kayaknya kita nggak cocok. Gitu ya? Kayaknya kita nggak cocok. Kita nggak usah lanjutin ya. Kita juga, misal kalau aku nih, yang di posisi mbaknya, kalau ada yang bilang kayak gitu, ya kan kita sesudah tahu alasan dia kenapa, kita juga terima realita. Nggak mungkin juga kita kejar-kejar. Kalau memang dia nggak mau, nggak mungkin juga kita paksa. Kalau memang dia yang nggak mau, ya kan?
Susah. Iya. Berhubungan sama orang yang nggak mau sama kita itu susah. Daripada kita ngejar-ngejar, mending ya udah goodbye aja. Ya betul sih. Ya udah lanjut deh, lanjut ya. Dijawab sama Dita ala gitu lah pokoknya ya. Ya. Dari sosmed Kak Mbak kenalnya, maaf katanya gitu. Dijawab sama Kak Nafia itu, iya dari update Kak. Dari update Kak. Aplikasi dating gitu ya. Iya mungkin ya. Ya mungkin karena itu ya, karena aplikasi. Jadi mudah menghilangnya. Kalau misalnya udah ketemuan kan susah menghilangnya. Kita kalau udah kenal orang secara real, udah pernah ketemu sekali 2 kali, pasti dia ada alasan kenapa dia menghilang, ya kan? Ada alasannya. Mungkin dia nggak berani jujur, takut tersinggung atau hanya menjaga biar aman. Jadi ya udah biar cukup aku aja yang hilang. Walaupun nanti dia mikirnya negatif untuk aku, ya udah biarin aja dia hilang. Gitu mungkin ya kayak gitu. Iya betul. Lanjut nggak? Ya udah lanjut aja. Aku yang baca ya. Dari Isdeo Olive. Aku tahu cuek atau enggak, atau emang enggak kepo aja. Banyak temen yang udah lama kenal, tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Nggak pernah nanya kerja di mana, udah nikah atau belum, agamanya apa, atau nanya hal pribadi lainnya. Kecuali dia cerita sendiri. Aku tuh kayak nggak pedulian sama orang-orang gitu. Buatku kalau orang nggak cerita ya itu privasinya. Tapi itu normal nggak sih? Atau aku dong? Apa? Normal nggak? Normal. Atau aku dong yang kayak alien? Kalian tim nanya duluan atau tunggu orang cerita sendiri? Tunggu orang cerita sendiri. Tapi ada 50-50 lah. Ya kan? Ada memang pertanyaan kita boleh nanya kayak kalau kita nanya nama, alamat, oke lah. Ya kan? Ini kan masalahnya kan tentang tentang keadaan pribadinya. Iya. Kalau kita nanya alamat kan lain. Tadi kan katanya aku nggak tahu rumahnya di mana, nggak pernah nanya kerja di mana. Kalau kerja oke lah, itu hal yang nggak boleh kita bahas juga. Tapi walaupun kita mau bahas, karena kan kalau mau jadi teman dekat itu kan bertahap kenalannya, iya kan? Betul. Kalau jadi teman dekat, ya mungkin si ini nggak mau ada teman dekat gitu. Makanya dia bilang apa aku doang yang kayak alien. Iya, makanya aku bilang 50-50. Kalau nanya rumah ya oke, tinggal di mana. Terus kalau kita mau temenan? Iya sih. Iya kan? Karena katanya tadi banyak teman yang udah lama kenal, tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Seenggaknya tahu rumah. Iya kan? Tapi kalau hal pribadi, ya udah, nggak apa-apa. Misal kayak kisah percintaan dia, tentang dia sama pacar atau mantannya, ya udah nggak usah ditanya kecuali dia yang buka obrolan itu. Barulah yang nanya. Tapi ya udah terserah, itu pilihan, bukan nggak boleh tapi boleh. Ya. Benar kan? Ada hal-hal yang tertentu Iya. Kita duluan, dan ada hal-hal yang tertentu kita tunggu orang cerita. Benar. Cuman kalau kita terlalu cuek juga, nanti kayak dikira kita nggak butuh orang lain atau nggak peduli orang lain. Itu kan nggak boleh juga. Ya kan? Iya, makanya. Say hi loh, basa-basi rumahnya di mana. Nanti kalau di Sherlock bilang aja nggak terima tamu. Iya kan? Ya udah lanjut. Ada yang komen nih. Katanya, wah ada temennya, aku lebih ke males nanya kak. Karena seringnya orang kayak gampang banget cerita ke aku, padahal aku nggak nanya loh. Apa mukaku kelihatan kepo, apa gimana ya? Mungkin teman-temannya udah nyaman, karena kamu ramah. Jadi nyaman cerita dan aja. Dia pun pas orang cerita nih, dia nggak ngejudge gitu. Iya, dengerin aja mungkin ya. Dia dengerin gitu, terus kasih solusi. Bukan malah dia, itu salah kamu, itu gitu. Benar. Ya, terus dibalas lagi nih dari Kak It's the Olive. Hahaha, iya. Aku juga sering gitu, muka kita mungkin vibesnya kayak amat buat curhat katanya.
Iya. Terus ada balas lagi dari Crossbone. Tanya duluan, karena sebagai seorang penulis dan mantan penyiar radio, aku kudu tahu karakter tiap-tiap orang, mengeksplor dan memahami sesuai sesuai tempat lah. Sesuai tempat dan kebutuhan. Selain sebagai bentuk kepedulian, juga jadi bahan inspiratif buat tulisan atau tatkala sedang on air gitu. Ya sesuai kebutuhan lah ya. Iya, sesuai kebutuhan. Lanjut. Tapi itu semua kan pilihan, bebas mau yang kayak gimana juga. Ya, kita hidup ini memang butuh pilihan. Iya betul, tapi kita juga butuh teman guys, nggak boleh sendiri guys. Betul, benar. Ya udah lanjut. Apa lu orang yang nggak deket sama siapapun? Nggak deket sama siapapun. Ya, tapi introvert. Tapi dia punya suami itu. Oh. Tapi dia teman, tapi tidak dekat. Kalau misalnya kan hanya sekedar kan gitu. Dekat gitu kan? Iya. Kita ini dekat. Gitu. Hanya sekedar gitu aja mungkin ya. Hanya sekedar sapa, senyum, terus ngobrol gitu. Ngobrolnya pun nggak dalam sekali. Iya, nggak deep lah ya, nggak deep talk kayak kita yang curhat cengengesan nangis gitu. Benar. Ya udah lanjut. Tapi terserah ya. Terserah itu pilihan. Iya, itu pilihan lah. Oke, lanjut. Dari Zahara Putri. Ya, boleh. Oke. Zahara Putri, dia bilang jika kamu mendekati seseorang tapi respon dia lama, bahkan mungkin tidak membalasnya, berarti kamu bukan yang dia inginkan. Betul. Jadi, janganlah terlalu berharap lebih atau menyerah saja agar tidak membuang waktumu. Betul. Terus ada balasannya lagi nih. Dari Wandio Cheese. Apa katanya? Untung saya bukan orang, jadi nggak bakal didekati. Jadi kamu nanti pakai apa? Pasti saya alien gitu. Entah saya bukan orang. Dijawab oleh sama Kak Zahara Putri. Waduh, kalau bukan orang apa dong? Makhluk halus katanya itu. Tenang aja bro. Tenang aja, masih kasar, belum disaring, jadi halus. Pasir kali ya. Pasir. Ya. Tapi betul katanya, kalau kamu udah sadar bahwa kamu bukan orang yang dia inginkan, ya udah, diem aja, mundur aja perlahan, pelan-pelan. Ya kan? Menghindar dari rasa sakit. Menghilanglah dari mukanya gitu ya. Menghilang itu udah muak banget. Menghilang dari mukanya gitu. Aduh, udah habis nih threadnya. Iya, udah habis. Lanjut ke pendapat kita kali ya. Ya udah, kamu duluan. Kamu. Kamu lagi. Oke, lanjut. Ini kalau pendapat aku ya. Tadi kan judul kita ini di ghosting atau aku yang terlalu berharap. Gitu kan judul kita. Benar. Menurut aku itu dua hal yang berbeda. Yeah. Kalau di ghosting, artinya orang itu memilih untuk pergi tanpa penjelasan dan itu bukan salah kita, gitu. Kalau ghosting itu kan seringkali mencerminkan ketidakmampuan orang tersebut untuk menghadapi komunikasi antar dua orang dewasa, gitu. Iya. Bukan karena kita kurang layak atau melakukan kesalahan, ya. Ya. Kemudian kalau terlalu berharap itu seperti menaruh banyak harapan sama seseorang, padahal kita belum benar-benar tahu apa dia juga punya perasaan dan minat yang sama terhadap kita gitu. Jangan disamakan antara di ghosting atau terlalu berharap, ya. Dan terlalu berharap itu manusiawi gitu. Manusiawi. Iya, itu sifat manusia ya. Itu sifat manusia. Tapi jangan berlebihan, nanti sakit hati, banyak pikiran, naik asam lambung kan. Kalau udah naik asam lambung itu kumat kemana-mana penyakitnya. Sudah. Betul.
Ya gitu. Kalau kamu? Iya, betul. Tadi dari awal kita juga udah tahu kalau yang namanya di ghosting atau terlalu berharap itu beda. Kalau di ghosting ya emang itu perlakuan orang terhadap kita dan orang ya. Iya, perlakuan orang terhadap kita di ghosting yang tiba-tiba hilang aja. Tapi itu dilakukan sama orang-orang yang nggak berani, orang-orang yang menurut aku nggak dewasa. Dia nggak berani bilang, masa deketin aja berani, tapi kalau udah untuk nggak melanjutkan, dia nggak bilang, dia nggak ada kabar dia hilang. Jadi menurut aku di ghosting itu, mengghosting itu bukan tugas, perlakuan dari orang-orang yang sikapnya kurang dewasa. Seharusnya dia bilang, kalau udah bilang suka, kalau udah nggak suka lagi ya udah bilang, jelasin aja. Toh kita yang mendengar juga pasti bakal terima secara perlahan, ya kan? Iya, dan kalau terlalu berharap, benar. Berharap itu ya manusiawi. Kalau berharap artinya ada kata semoga. Ya semoga aku sama dia lancar sampai hari pernikahan. Ya kan? Itu kan artinya kita berpikir dengan baik. Masa kita mikir yang enggak untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita dan hubungan kita. Tapi yang namanya harapan kan yang baik-baik ya. Iya betul, yang namanya harapan semoga yang terbaik. Kalau berharap oke, aman-aman aja, tapi jangan terlalu. Jangan berlebihan. Kalau misal kita baru deket sama orang, jangan dulu membayangkan kalau kita nikah sama dia kayak mana, hidup kita kayak mana, sementang dia orang yang udah kita cinta dan dia cinta sama kita kayak mana. Itu jangan dulu, ya udah pelan-pelan aja, ekspektasinya pelan-pelan aja. Jangan baru deket tiba-tiba langsung pikirannya ke pernikahan. Kan enggak etis ya. Itu yang dikatakan dengan terlalu berharap. Jadi enggak apa-apa, harap-harap aja yang baik-baik. Oh semoga langgeng, semoga sehat, semoga lancar sampai ke hari H. Oke, tapi jangan terlalu gitu. Jadi berlebihan ya. Iya, jangan berlebihan gitu, guys. Terus tahu nggak kalian tanda-tanda kalau kamu itu lagi di ghosting? Iya, gimana tuh? Yang pertama ya tiba-tiba dia hilang aja. Misal. Iya kan? Kalau awalnya chat lancar, chat mulu, sering ditanya lagi ngapain, udah makan. Tiba-tiba hilang. Kayak orang ditelan bumi. Ya udah, berarti itu kamu lagi di ghosting. Aduh, sakit kali itu. Apa sakit kan? Terus kalau kamu chat tapi cuman dibaca doang pesennya, nggak ada dibalas, itu ada dua kemungkinan. Dia sengaja, artinya dia mau mengghosting, atau dia lagi sibuk. Gini ya, kalau misalnya kita tujuannya, kalau gitu iya, walaupun sibuk, bilang. Iya, betul. Ya kan, saya lagi sibuk, bentar ya, 5 menit. Nggak mungkin, nggak mungkin orang itu nggak nengok HP, nggak pegang handphone. Apalagi zaman sekarang, 2025, siapa yang nggak punya HP, siapa yang nggak main sosmed, ya kan, siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ibu-ibu aja main sosmed. Itu jadi hanya alasan bagi mereka yang tidak menyukai kita. Kalau memang kamu mau buktikan aja 3 kali. Kalau udah 3 kali dia perlakukannya sama, ya udah kamu bukan orangnya. Iya betul. Hilang aja perlahan. Betul, hilang juga perlahan. Kalau di ghosting ya ghosting balik, biar nggak sakit-sakit kali kan hatinya. Ya terus kalau alasannya sibuk-sibuk terus, padahal males balas chat, itu juga kamu lagi di ghosting, guys. Iya, ya kan? Terus nggak ada inisiatif komunikasi, nggak ada inisiatif chat duluan, nanya duluan, ajak ketemuan duluan. Ya udah, itu artinya kamu bukan orangnya. Udah, bye. Udah bye. Iya. Terus kalau dia suka janji juga, dia suka janji tapi nggak ditepatin, cuman janji-janji aja. Nanti aku telepon ya jam segini, nanti aku jemput ya jam segini, tapi selalu gagal. Ada aja alasannya untuk batal. Ya udah, berarti kamu hanya lagi di testing doang, kamu lagi di ghosting doang. Iya, betul. Terus apalagi kalau misal WA-nya itu aktif online tapi dia nggak balas chat kamu, atau enggak dia buat
SW. Itu kan banyak ya orang-orang yang kayak gitu. Benar. Aku juga sih. Jangankan cewek cowok atau jangankan pacaran ya. Iya. Temenan aja gitu. Iya. Tapi ya udah, jangan berlebihan juga, jangan bilang gara-gara dia nggak balas, dia nggak peduli, nggak juga. Maksudnya orang kan ada kehidupannya juga, ya udah sabar aja dulu. Kalau nanti dia balas ya berarti alhamdulillah masih temenan. Kalau dia nggak balas sampai 2 hari 3 hari ya udah berarti bukan kamu temennya, jauhkan. Ya jauhkan dirimu dari godaan. Terus kalau ada orang yang mendadak cuek, mendadak dingin tiba-tiba, yang awalnya lembut, yang awalnya sabar, yang awalnya kayak memang benar-benar sahabatan, terus tiba-tiba dia cuek, ya udah tandanya dia nggak mau lagi temenan sama kamu. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba cuek. Itu tuh kayak perlahan kita disuruh pergi. Biar enggak kelihatan dia yang salah, tapi kita disuruh pergi. Itu berarti dia nggak mau lagi temenan. Tapi boleh nih, kalau kamu mau coba sekali atau 2 kali untuk, misal dia udah dingin nih, terus kamu coba dekatin lagi sekali 2 kali. Tapi kalau dalam percobaan 1 kali 2 kali itu tetap dia nggak luluh, tetap dia nggak kayak dari awal, berarti memang iya. Kalau udah kamu pastikan itu berarti memang iya, kamu mau di ghosting, kamu mau dijauhi. Cuman caranya yang kayak gitu. Betul. Ya kan? Terus apa lagi? Menghindari pembicaraan serius. Serius apa tuh? Misal, kamu sering ditanya udah nikah belum? Atau kapan mau nikah? Benar. Tapi kalau pertanyaan kayak gitu boleh kali ya? Kalau pertanyaannya gini, kalau aku chat ada yang marah nggak ya? Ada kan? Itu termasuk apa? Itu apa? Kalau itu mungkin mau mastiin aja nggak sih? Dia mau kode-kode mau masuk itu. Siapa itu? Adalah. Dia mau mastiin kalau kamu lagi jomblo. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Kalau jomblo lahir boseng kalau misal gini, kamu udah dideketin nih. Kamu udah dideketin, udah lama, udah 3 bulan, 4 bulan, tapi nggak ditembak. Ya kan? Terus dia terus kamu nanya sama dia, kita udah 4 bulan nih, terus apa arti aku ke kamu, kenapa kita nggak lebih ke serius kalau memang kamu suka sama aku. Terus dia menghindar dari pembicaraan serius itu. Dia bilang nanti ya kita jelasin bulan depan, nanti ya seminggu lagi aku lagi sibuk ini itu segala macam. Berarti dia lagi mengalihkan topik, artinya ya kamu di ghosting. Ya, artinya bukan kita tujuannya. Iya, artinya bukan kita. Bukan kita tujuannya, bukan kita niatnya. Tapi nggak masalah sih kayak gitu. Cuman ya dibilang ya kan, basa-basi kayak apa. Berani dia bilang lah. Apa? Berani dia bilang. Iya, itu dia orang-orang yang suka mengghosting nggak berani bilangnya. Harusnya kan udah mulai dekatin, mulai kenalan, dekatin aja berani. Masa mau bilang udahan atau kita nggak cocok, nggak bisa lanjutin, harusnya kan berani juga ya. Harusnya gentle juga dan bertanggung jawab juga kan. Benar. Terus apa lagi? Yang tadi tuh, yang apa namanya, yang Mbak tadi yang katanya dia tampan, dia soleh, dia baik, dia sopan, dia perhatian sama aku dan anak-anakku. Tapi kenapa sekarang hilang tanpa kabar? Apa cuma ghosting atau love bombing? Kalau menurut aku hilang tanpa kabar atau di ghosting karena dia nggak berani bilang. Jadi dia main aman aja, dia nggak berani ungkapin, dia main aman dengan cara ngeghosting. Kayak gitu jawabannya. Tapi lagian nih kan dia kenalannya kan dari sosmed juga. Iya, justru yang kenalan dari sosmed itu potensi ghostingnya menurut aku ya lebih besar. Karena 100%. ya kan lebih besar. Secara misal kita deket sama teman sekolah, itu kan kalau kita di ghosting bisa aja kita candain dia secara halus kan. Canda-candain dia secara langsung, ejek-ejek gitu. Kayak kalau sesama teman kan bercanda kan gitu biasa ya. Iya. Kalau dari sosmed, ya dengan mudahnya aja ngeghosting, hilang. Besok hilang nggak ada kabar. Besok nanti cari lagi cewek kayak gitu. Ya udah muter-muter aja di situ.
Iya, betul. Jadi kayak nggak ada rasa takut, rasa nggak enaknya tuh nggak ada kalau di sosmed menurut aku gitu. Benar. Ya kan? Terus apa lagi? Apa? Udah nggak sih? Udah. Terus ya udah, pesan dari kamu apa dari judul ini? Oh iya. Bisa banget itu genteng. Ini udah terlarut dalam cerita ini. Ya udah. Pesan dari aku, kalau misal kamu udah sadar dari tanda-tanda di ghosting tadi, kamu udah kamu udah sadar, udah tahu kalau kamu udah di ghosting, yang pertama kamu harus terima realita. Awalnya memang sakit, tapi jalanin aja dulu, nggak apa-apa, sakit aja dulu biar nanti sembuh sendiri, ya kan? Karena kan kita cuman butuh sebenarnya kan kita butuh jawaban kan? Kalau ada orang yang hilang gitu, kita sebenarnya butuh jawaban, tapi jangan berharap sama orang yang mengghosting itu, jangan berharap sama jawaban. Kalau berharap berarti nanti lama sakitnya. Jadi ya udah, terima dulu realitanya. Jangan dulu hubunginnya. Jangan juga menyalahkan diri sendiri karena bukan kesalahan dari kamu, tapi menurut aku kesalahan dari orang yang nggak berani bilang itu. Gitu. Ya udah, sesudah kamu terima, jangan nyalahin diri sendiri, mending lindungi diri sendiri, perbaiki diri dari hari ke hari, dan alihkan aja pikirannya ke hal-hal positif, ya kan? Dan kalau memang jodoh, yang nggak kemana, tapi memang kalau jodoh harus dikejar. Kalau memang dia bukan orang terbaik buat kamu, ya alhamdulillah, mungkin cara di ghosting itu Tuhan lagi menyelamatkan kamu. Iya, benar. Iya kan? Iya, sebelum terlalu jauh, Allah udah lihatkan kayak mana karakternya, gitu. Baru mulai hubungan aja dia udah nggak berani, apalagi dengan hal-hal yang lain. Benar. Nanti takutnya lepas tanggung jawab. Iya, betul. Ya udah, biarin aja, ikhlaskan aja walaupun awalnya sakit, gitu guys. Sebenarnya penjelasan ini seru, dalam juga, ya kan? Cuman Iya. Apa? Iya, lanjut. Cuman ya udah segitu. Kuncinya sesudah kita sadar, ya kita harus terima. Ya kan? Jangan hubungin lagi, stop aja, udah cukup gitu. Nanti kalau kita hubungin dia, orang yang udah kita ghosting, barulah kita dicap memaksa atau kita dicap sebagai obsesi sama dia. Yang ada kita makin terluka kalau kita dicap kayak gitu. Jadi ya udah, dan jangan pernah nyalahin diri sendiri. Move on aja, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Nanti yang kita kan udah menjadi lebih baik ya kalau udah menyelesaikan poin-poin ini, udah berproses. Nanti jodoh kamu yang mendekati kamu berarti orang yang lebih baik dari dia lagi gitu. Naik kelas kita, guys. Iya, betul. Dari kelas 1 sampai kelas 2 ya. Naik ke kelas 2. Ya udah. Gitu aja pembahasan kali ini. Oke. Tutup. Boleh, tutup. Berarti sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga episode kita panjang ya, guys. Bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, walaupun kita RDR, LDR. Ya. Boleh. Jadi ghosting atau aku yang terlalu berharap, mungkin jawabannya itu bukan hitam atau putih. Benar. Karena kita tulus, tapi orang lainnya nggak jujur. Iya, nggak berani. Kadang kita yang berharap, tapi kita lupa lihat kenyataan. Iya. Yang penting jangan salahin diri sendiri karena pernah berharap. Itu tandanya hati kita masih hidup. Benar. Masih mau percaya, masih bisa disayang. Tuh. Kalau kamu pernah rasain hal yang sama, tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu kita nggak sendirian. Iya, saling berpegangan ya. Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan semoga setelah ini kita nggak berharap ke orang yang salah lagi. Benar. Dan kita tidak bertemu dengan orang yang suka ghosting lagi ya. Iya, Kang ghosting jauh-jauh. Betul. Khusus sana.
Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Dadah, terima kasih yang nonton sampai habis. Dah, bye guys. Thank you for watching.